Shalom Bapak Ibu, jemaat yang berada di kediaman masing-masing. Kita patut bersyukur dan bersuka cita karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk mengikuti ibadah evangelisasi saat ini. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, bersurilah kepadanya selama Ia dekat, dan pujilah Dia dengan segenap hatimu. Pelayan firman dalam ibadah saat ini adalah Pendeta Arnold Nyawa STH. Dengan ucapan selamat beribadah, dijemput Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian Pujilah Tuhan Sang Raja. Tuhan, jadilah kiranya ibadah kita ini dalam kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Turunlah atas kita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, sekarang dan selamanya. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, alihan yang setia, pohon suka yang teguh, terangmu menembuskan hati, menghenyakan awan labu yang mencari mendapati, dalam dikau terang benderang. Buka hati, buka mata bagi kesukaanmu, agar tangan, agar kata memuliakan dikau. Berilah hidup kami jadi sungguh terang benar kudus, Bapa kami yang abadi, oleh Yesus penebus. Jemaat silakan duduk. Nas pembimbing pada ibadah evangelisasi minggu pertama bulan November ini dipilih dari Efesus pasal 2 ayat 19. Efesus 2 ayat 19. Berbunyi demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah.
Kita sambut dengan lagukan Jiwaku haus, haus akan cintamu. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwaku haus, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau, nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Oh Yesus, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau, nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Sebelum kita baca Alkitab dan merenungkannya pada ibadah kita ini, kita berdoa. Berapapun usia yang Kau tetapkan untuk hidup kami masing-masing, Tuhan, kami rindu bahwa kami menjadi setia kepada-Mu. Kami rindu selama hidup ini, ketika hati kami kering oleh berbagai persoalan dan tantangan, firman-Mu menyejukkannya, mengairinya, sehingga sejuklah sukacita dan iman kami, dan tidak akan berubah apapun halangan dan tantangannya. Saat evangelisasi pada minggu pertama di bulan November ini sedang berlangsung, kami juga akan membaca firman-Mu saat ini. Sebab itu, berkenan Roh-Mu menolong kami, menolong hamba-Mu, supaya firman yang dipilih diberitakan, dihayati pada evangelisasi ini sungguh-sungguh mengambil tempat pada jalan iman dan hidup kami masing-masing. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, dua bagian Alkitab dipilih dibaca dari satu kitab, Yesaya 26 ayat 12 dan Yesaya 32 ayat 17. Pertama-tama mari kita mengikuti pembacaan Yesaya 26 ayat 12. Ini merupakan sebuah doa. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami,
sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Pasal 32 dari Yesaya ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Demikian Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Tema renungan kita hari ini, damai sejahtera Kristus. Damai sejahtera Kristus. Dua ayat yang telah dipilih untuk direnungkan dalam kesempatan berevangelisasi saat ini sudah kita baca. Evangelisasi berarti membaca, menghayati, dan memberitakan kabar sukacita dari Tuhan. Karena itu marilah dengan rendah hati penuh iman, sekali lagi kita akan membaca dan menghayati kabar sukacita dan memberitakannya dalam kehidupan kita, baik melalui perkataan maupun tindakan nyata. Yang pertama, sebagaimana kita sudah baca tadi, adalah Yesaya 26 ayat 12, yang merupakan doa. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Yang kedua adalah Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, semua orang merindukan sebuah kehidupan yang penuh damai sejahtera. Itu pasti. Begitu pentingnya damai sejahtera sampai-sampai orang rela membayar dengan harga yang sangat mahal. Dengan harapan mendapatkan damai sejahtera, orang berkelana ke berbagai negara di dunia atau mengunjungi tempat-tempat wisata terkenal. Ada pula orang yang mengeluarkan uang miliaran rupiah demi membangun rumah mewah, lengkap dengan fasilitasnya, dengan tujuan supaya hatinya merasakan damai sejahtera. Berbagai cara dan usaha dilakukan manusia, namun mereka tetap saja tidak menemukan damai sejahtera yang sejati. Nabi Tuhan berkata, kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi hanya ada kengerian. Yeremia pasal 14 ayat 19b. Sesungguhnya, untuk memiliki damai sejahtera sejati itu tak memerlukan biaya yang mahal. Karena damai sejahtera tidak ada hubungannya dengan berapa besar uang atau kekayaan yang kita miliki. Tak ada hubungannya juga dengan mana tempat kita tinggal atau dalam situasi tertentu. Damai sejahtera yang sejati adalah hasil sebab akibat. Damai sejahtera yang sejati akan kita dapatkan ketika kita hidup benar, ketika hati kita bersih dan terbebas dari segala kejahatan. Sekalipun kita sedang dalam pergumulan hidup yang berat, sekalipun kita tinggal di tengah situasi yang gawat, tetapi kalau kita tetap menjaga hidup kita seturut kehendak Tuhan, maka damai sejahtera yang sejati akan kita rasakan. Amin. Amin. Firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya 32 ayat 17 tadi. Saudara, langkah awal untuk mengalami damai sejahtera yang sejati adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tuhan berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti.
Yesaya 48 ayat 18. Saudara, di tengah masalah dan pergumulan, tetaplah sediakan waktu untuk bersaat teduh, membangun persekutuan yang karib dengan Tuhan. Itulah yang membuat hati kita tetap mengalami damai sejahtera. Sebab damai sejahtera yang sejati tak akan pernah kita dapatkan di luar Tuhan. Damai itu bukanlah sesuatu yang di luar kita, tetapi damai itu adalah sesuatu yang ada di dalam kita, yang memancar kuat sampai hendak keluar dari kita. Itulah damai sejahtera Kristus. Dalam surat kepada jemaat Kolose tertulis kata-kata suci berikut. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kolose 3 ayat 15. Saudara, ketika seseorang memiliki damai sejahtera Kristus, keinginan duniawinya pasti mati, karena baginya Yesus itu sudah lebih daripada cukup. Saya ulang. Ketika seseorang memiliki damai sejahtera Kristus, keinginan duniawinya pasti mati, karena baginya Yesus itu sudah lebih daripada cukup. Itulah pula yang dirasakan Rasul Paulus. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, begitu dia berkata, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Saudara terkasih, seseorang yang memiliki damai sejahtera Kristus akan tetap bersyukur meskipun berada dalam badai permasalahan. Saya ulang. Seseorang yang memiliki damai sejahtera Kristus akan tetap bersyukur meski berada dalam badai permasalahan, bahkan duka sekalipun. Tuhan Yesus Kristus bersabda sebelum ia naik ke surga, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27. Saudara, damai sejahtera yang diberikan Tuhan berbeda dengan yang diberikan dunia ini. Saya ulang, damai sejahtera yang diberikan Tuhan berbeda dengan yang diberikan dunia ini. Damai di dunia ini hanyalah semu dan tidak abadi. Bergantung pada keadaan dan bisa hilang. Mungkin seseorang merasa damai karena rumahnya dijaga oleh satpam, atau merasa damai karena depositonya di bank melimpah. Tetapi adakah yang aman di dunia ini? Tidak ada. Jika masih ada orang Kristen yang hidupnya terus mengeluh dan bersungut-sungut, berarti mereka belum menerima damai Kristus yang sempurna. Jika kita telah menerima damai Kristus yang sempurna, saudara, masalah yang datang tak akan menggoyahkan iman kita. Amin. Kita akan tenang, kuat menghadapinya. Karena itu, jadilah anak-anak Tuhan yang taat supaya damai sejahtera Kristus ada di dalam kita. Amin. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat, setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman, maka sekarang marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Sambil memberi persembahan, kita lakukan NKB nomor 15, hidup yang penuh berbeban.
Kita akan bersama-sama masuk pada doa syafaat. Marilah berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami telah menjalani 5 hari pada bulan November ini. Bahkan kami merayakannya pada evangelisasi bersama, pada perayaan di rumah-rumah dan di berbagai tempat, bahkan di tempat di mana orang-orang lain sesama iman, sesama orang percaya mengikuti acara ini. Kami bersyukur. Kiranya apa yang kami lakukan ini memuliakan nama Tuhan, memperteguh iman dan percaya, memperdalam pengetahuan kami tentang firman-Mu, memberitahukan dan menegaskan kepada kami bahwa damai sejahtera yang Kristus tawarkan begitu indah. Dan oleh karena itu, biarlah kami hidup benar dan taat memegang firman-Mu. Lengkapilah penghayatan firman pada evangelisasi ini ya Yesus, supaya setiap kami baik orang muda maupun orang yang lanjut usia, baik yang sehat dan maupun yang sakit, kami diteguhkan bahwa dalam keadaan apapun hati yang bersyukur selalu saja datang kepada Tuhan, apapun gelombang hidup ini melingkupi kami, termasuk sakit penyakit. Bahkan dalam sakit sekalipun ada sukacita, ada damai, ada pengharapan, sehingga kami dapat dipulihkan. Ya Tuhan, kami berdoa menjalani bulan November ini. Biarlah Engkau memberkati kami dalam hidup dan kerja, dalam proses belajar, dalam proses tumbuh. Seluruh jemaat Tuhan terpelihara dalam kasih-Mu, tertuntun dan terdukung oleh kuasa Roh-Mu. Sehingga selain kami dapatkan berkat-berkat, kami dapatkan hal-hal yang indah dan baik, kami juga terlindungi dari ancaman wabah global hari ini. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu sampai pada hari ini, terutama untuk virus corona. Seperti itu kiranya Tuhan terjadi dengan seluruh jemaat-Mu tanpa kecuali, bersama di Palu dan terpisah, ada di tempat-tempat lain, ada di kota-kota lain. Kami percaya tangan Tuhan menjangkau, melindungi semuanya. Itulah doa kami selamanya. Sambil Tuhan mohon Engkau beri kami rasa sukacita untuk terus memelihara disiplin protokol kesehatan. Supaya ya Tuhan pada waktunya ujian-Mu ini akan berakhir ketika Engkau melihat bahwa dengan musibah ini kami semakin taat kepada Tuhan, semakin memperhatikan satu sama lain, saling memberi kasih satu sama lain sebagai anak-anak penduduk bumi ini. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa untuk program pelayanan di bulan Desember. Kami merencanakan kiranya Engkau berkenan, akan ada ibadah Natal kelompok dan kategorial diselenggarakan secara terpisah di gereja. Sambil memelihara protokol kesehatan kami akan merayakan Natal. Tuhan kiranya berkenan atas itu. Juga sebagaimana telah disampaikan bahwa pada hari malam Natal 24 Desember, 25 Desember, tanggal 1 Januari, akan ada ibadah bersama seluruh jemaat di halaman rumah ibadah ini. Berkenan Tuhan memberkati rencana itu. Karena hampir setahun, kerinduan untuk bersekutu secara terhambat. Bisakah ya Tuhan pada rencana ini Engkau memberkati kami? Kepadamu saja kami pertaruhkan. Juga akan ada ibadah tatap muka pada tanggal 6 Desember untuk peneguhan Sidi, untuk keluarga Sidi dan majelis gereja. Pada tanggal 26 Desember akan ada ibadah tatap muka
pembaptisan yang akan dihadiri keluarga anak-anak di Sidi, dibaptis, dan juga majelis. Serta pada tanggal 3 Januari, peneguhan Sidi khusus. Semua ini hendak dilakukan demi dan untuk hormat namamu, demi dan untuk sakramen baptisan dapat dilaksanakan, dan pengakuan iman secara pribadi dari anak-anak kami yang sudah dibaptis dan diserahkan puluhan tahun sebelumnya dapat berlangsung. Ya Tuhan, kiranya juga pada bulan Desember rumah ibadah bagian dalamnya sudah selesai dikerjakan. Berkat Tuhan kiranya dapat mengalir sehingga seluruh pembiayaannya akan dapat juga diselesaikan. Kiranya pada masa yang akan datang rumah ibadah ini sungguh tetap akan menjadi sentra di mana persekutuan umat berlangsung dan pelayanan direncanakan dan dikerjakan. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati kedua pendeta kami yang sudah meninggalkan kami dan menerima jemaatnya masing-masing. Pendeta Yan di Alitupu, tanggal 8 nanti beberapa jemaat dan hamba-Mu akan mengantarnya. Bimbinglah keluarga-Mu ini yang telah melayani-Mu ya Yesus bersama keluarganya di Efata. Bimbinglah juga anak-anaknya dan menjadi orang-orang yang diberkati. Keluarga muda, Ibu Pendeta Firna Opi Gayumbo dan suami pada tanggal 1 kemarin hari Minggu telah menerima jemaat di Betel KPP. Kiranya seluruh proses pembelajaran, penghayatan akan urapan rasuli dan pekerjaan pelayanan gereja Tuhan di Efata akan menjadi modalnya yang kuat untuk melayani dan menjadi hamba-Mu di sana. Ya Tuhan, bimbinglah seluruh keluarga jemaat Tuhan, bimbinglah kami semua yang terus mempersiapkan ibadah dan melaksanakannya. Dan berterima kasih bahwa Tuhan memberkati seluruh fasilitas teknologi sehingga ibadah online dalam segala macamnya dapat dikerjakan. Dan kiranya memuliakan nama Tuhan dan memelihara iman kami, serta meneguhkan kami untuk bertetap hanya kepadamu ya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang yang berduka dihiburkan, orang-orang yang sakit disembuhkan. Terima kasih untuk bisa memberi persembahan pada ibadah evangelisasi ini. Kiranya hal-hal itu dapat bermanfaat bagi pekerjaan gereja Tuhan dan membuat apa yang ada pada kami diberkati dan menjadi rasa syukur ketika kami menikmatinya masing-masing. Inilah syafaat kami pada evangelisasi ini. Dengarlah ya Allah kami, dengarlah ya Tuhan kami, Allah pencipta langit dan bumi, Allah pemelihara. Sebab doa syafaat ini kami bawa dalam jaminan Putramu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Marilah kita berdiri dan melakukan satu pujian, Tuhan pegang tanganku. Kau Tuhan tiada
saudara, kembalilah dengan damai sejahtera, arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.